Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Ngopi lor. Bismillah. Anda masih ingat Munar Boy? Wih, Munar Boy. Kalau Mas Agus itu nyebutnya bukan Munarman tapi Munar Boy katanya. Iya, Agus Mariono, orang lereng Gunung Slamet, tepatnya di Banyumas itu. Terakhir adalah keputusan dari Mahkamah Agung atau keputusan kasasi, banding terakhir ya. Saya bacakan nih. Mahkamah Agung mengurangi hukuman terdakwa terorisme Munarman. MA menurunkan 5 hakim agungnya dalam mengadili Munarman di sidang kasasi ini. Kasus bermula saat polisi menangkap Munarman dengan sangkaan pasal terorisme, lalu diproses secara hukum dan diadili di PN Jakarta Selatan. Ya, ini review dulu ya. Di persidangan, jaksa menuntut Munarman selama 8 tahun penjara. Pada April 22, PN Jaktim memutuskan Munarman secara hukum telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. PN Jaktim menjatuhkan pidana kepada Munarman dengan pidana penjara selama 3 tahun. PN Jaktim menyatakan Munarman bersalah melanggar pasal 13C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Atas hal itu, Munarman mengajukan permohonan banding dan hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Ya. Jadi divonis 3 tahun, Munarman tidak terima, kemudian banding. Tapi di pengadilan banding, di Pengadilan Tinggi Jakarta, hukumannya malah ditambah setahun menjadi 4 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Jakarta menilai hukuman yang dijatuhkan oleh PN Jaktim terlalu ringan, tidak setimpal dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pengadilan Tinggi Jakarta juga menyatakan dalam menentukan pidana bagi Munarman, hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana sikap batin Munarman akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, yaitu membiarkan perbuatan dilakukannya baiat kepada pemimpin Islam Abu Bakar Al-Baghdadi Al-Quraisy Al-Husaini sangat berbahaya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang, serta pandangan masyarakat terhadap terorisme sangat menakutkan. Nah, atas putusan itu, Munarman dan jaksa sama-sama mengajukan upaya kasasi. Kemudian apa kata Mahkamah Agung? Amar pada pokoknya tolak perbaikan dengan memperbaiki pidana menjadi 3 tahun sebagaimana putusan Judek atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jaktim, kata Jubir MA Hakim Agung Andi Samson Nganro kepada Detik pada hari Senin kemarin. Putusan itu diketok pada 28 November 2022 yang lalu oleh 5 Hakim Agung. MA menyembunyikan identitas Hakim Agung tersebut. Jadi saya sepakat dengan beliau Gusmar ini bahwa keputusan yang diambil dari proses banding tapi akhirnya dikembalikan kepada putusan yang pertama, yaitu akhirnya harus 3 tahun ngandang. Biarpun ada beberapa pertimbangan, seharusnya dengan tuntutan 8 tahun, ya paling tidak 6 tahun. Tapi ternyata terakhir putusannya adalah 3 tahun. Tetapi paling tidak, ini sebagai pelajaran penting bagi anak bangsa lah, bahwa harus paham soal koridor-koridor yang disepakati gitu. Bahwa ketika kita sudah konsensus kita adalah NKRI harga mati, ya sudah, urusan macam-macam
sebagai pola. Ketika kita sudah berpancasila, ya sudah. Kekuatan kita adalah bagaimana ketika ada perbedaan itu bukan pada mengganti, tetapi berlomba-lombalah dalam tafsir yang outputnya adalah untuk NKRI lebih jaya lagi, kan begitu. Siapapun kita sadar, dimulai dari presiden pertama yang notabene-nya sebagai pencetus Pancasila pun lengsernya juga diklaim sebagai orang yang tidak Pancasilais. Begitu juga presiden kedua yang bertahan sampai 30 tahun juga lengsernya karena dianggap tidak Pancasilais. Tapi kan ini persoalan proses bagaimana menerjemahkan, mengejawantahkan Pancasila untuk kepentingan bangsa, bukan kemudian mengganti Pancasila. Begitu, sekali lagi, apapun putusan yang sudah diambil oleh yang berwenang untuk saudara kita Munarman, tetapi paling tidak ini pelajaran penting bagi kita agar kita tetap harus satu komando, satu barisan, bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.